Jadi kalau kita punya misi besar, tentunya harus punya kekuatan yang besar. Saya tertarik nih. Kalau Babur Royan disimpulkan dalam satu nilai, apa yang paling ingin diwariskan untuk generasi-generasi berikutnya? Tapi kita harus meloncat lagi lebih tinggi. Tanpa biji kopi, kita bisa bikin kopi. Kami tuh mencoba untuk mentransformasikan kawasan transmigrasi. Kalau menurut Bapak, apa itu transformasi? Saya sangat bersyukur ya, di Gayo ini ada daerah transmigrasi ya, yang nanti Ketapang Nusantara ya. Itu luar biasa ya. Semua inovasi saya berawal dari sana. Pak Haris, kalau kita bilang Babur Royan dari apa yang sudah saya riset dari berbagai media sosial atau pemberitaan, itu adalah semacam koperasi yang juga punya semangat gerakan sosial. Ya. Apa sih Pak yang menjadi nilai atau semangat awal ketika Bapak pertama kali mengembangkan koperasi Babur Royan ini? Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi alhamdulillah kita di Takengon atau di Aceh Tengah ini sudah lebih dari 20 tahun ya untuk berkarya, mendampingi petani, baik yang menjadi anggota kita maupun non anggota kita bahkan ya, untuk kita dampingi supaya bisa berbisnis kopi yang baik. Jadi awalnya ini sejarah yang dulu cukup kelam karena dunia kopi di Gayo itu dikuasai oleh para tengkulak. Para tengkulak. Iya. Kemudian mata rantai bisnisnya panjang. Iya. Dari petani, kemudian ada toke atau agen di kampung, ada agen lagi di kecamatan, ada agen di kabupaten. Banyak layernya Pak. Iya. Kemudian dijual lagi ke kota besar di Medan, Banda Aceh, dan seterusnya baru diekspor. Itu panjang sekali rantainya dan ini sangat menyulitkan petani tentunya. Kemudian harga ini juga jadi bisa dipermainkan oleh agen, apalagi kalau nanti pada masa-masa yang sangat penting, misalnya hari raya, itu harga akan jatuh sekali. Panen besar, harga akan jatuh. Itu menjadi keprihatinan kita akan hal itu. Kemudian kami berinisiatif untuk membentuk koperasi, yaitu Koperasi Babur Royan, yang berdiri pada tahun 2002. Ya. Kemudian mulai beraktivitas atau mulai ekspor pada awal tahun 2006. Ya. Jadi itu menjadi dasar kita. Kenapa kita bentuk koperasi? Karena kita sangat prihatin dengan kesejahteraan masyarakat, petani, apalagi di daerah yang sangat jauh dari kota. Ya, itu makin sulit sekali. Ya, rata-rata jalan aksesnya itu sulit. Ya. Jadi mereka tidak punya peluang, tidak punya pilihan, mau tidak mau kopi itu dijual ke toke atau agen kampung. Ini sangat tidak kondusif ya, sehingga pada waktu itu kopi sepertinya jalan di tempat, padahal kualitas kita sudah yakin bagus. Sehingga dengan adanya koperasi kita upayakan kita memotong atau memangkas rantai pasok yang panjang dari petani, kemudian kita dampingi baik dari budidayanya, prosesnya, terus nanti adalah penyiapan untuk dijual ke buyer atau ke pembeli sampai ekspor. Itu kita dampingi dan dari Babur Royan langsung mengekspor ke pembeli. Jadi itu perjalanan awal dari berdirinya Babur Royan. Nah, jadi tadi ketika Bapak mention soal buyer lalu global gitu, aku jadi tertarik karena di sini kita berasal dari daerah ya, dan tentu untuk menyesuaikan dengan pasar dunia yang sangat masif itu pasti perlu perjuangan dan penyesuaian juga gitu. Karena mereka punya kualitas dan standar ya Pak. Betul. Lalu gimana cara koperasi Babur Royan untuk ikut di pentas internasional itu tapi nggak kehilangan gayonya Pak? Betul ya. Jadi ini sangat penting sekali ya dalam perjalanan bisnis kopi. Jadi kalau kita punya misi besar, tentunya harus punya kekuatan yang besar. Itu kuncinya. Sehingga dari pemikiran itu kita tidak boleh kerja sendiri. Kita harus kolaborasi, yaitu kita merangkul investor. Iya, karena kita sadari ya, hitung-hitungan kita, kopi ini tidak cukup uang hanya ratusan juta. Bahkan 1-2 miliar itu nggak cukup. Ya.
Dan itu kejadiannya saat ini kalau kita sudah musim kopi, satu hari kita harus siapkan uang 2-3 miliar. Tiap hari harus ada. Kalau tidak ada, itu misi kita yang sosial tadi nggak kena. Karena petani kalau sudah panen, kopi itu harus dibeli. Kalau tidak dibeli, akhirnya nanti dipermainkan oleh tengkulak. Jadi ini sosial dan ekonominya akhirnya berpadu. Jadi dari situ kita merangkul investor, ya, sehingga apa yang dihasilkan oleh petani, berapapun jumlahnya, sesuai kebutuhan kita, itu bisa kita tangani. Dan tadi mungkin gambarannya satu hari kita perlu uang sampai 2-3 miliar. Ya, selama panen, di mana panen itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan harus ada uang itu tiap hari, harus tersedia. Kalau tidak nanti akan bermasalah karena kopi ini tidak bisa dihentikan ketika panen. Panen terus ya. Uang harus berjalan terus. Kalau ini tidak sinkron, ini akan tidak bisa berjalan bisnis kopi. Nah, dengan berjalannya bisnis kopi ini Pak, kan ada prosesnya banyak Pak, dari panen, pengolahan, sampai penjualan gitu ya Pak. Kalau kita bicara lebih teknis sih Pak, di mana sih Pak titik atau di mana proses bisa bertambahnya nilai kopi tersebut, apakah dari panen ataukah pas sudah pengolahan gitu Pak, sehingga kopi ini value-nya naik gitu. Iya, baik ya. Jadi kita berbicara nilai tambah ya. Iya, betul Pak. Jadi nilai tambah ini kita secara utamanya ya, kita harus punya pasar. Itu utamanya. Ya. Percuma kita menanam kopi, memproses dengan baik, sudah kita hati-hati kualitasnya, tapi ternyata kita tidak bisa mengakses pasar. Apalagi pasar pun kita tidak bisa menembus tadi secara global, secara internasional. Hanya lokal-lokal yang kecil-kecil, di mana kebutuhan kopi di lokal ini sangat kecil. Ya. Di seluruh Indonesia pun kalau kita hitung, satu bulan paling hanya perlu 2 kontainer. Ya, 2 kontainer kopi. Ya. Di mana sekarang ya koperasi-koperasi bukan hanya Baburen, dan kita di Gayo ini ada sekitar 30 koperasi besar. 30 koperasi besar, dan itu aktif Pak? Aktif ya, itu yang besar. Sama seperti Babudayan. Belum lagi koperasi-koperasi yang menengah kecil. Itu bisa menghasilkan satu hari itu 5 kontainer. Wow. Ya, akhirnya kalau hanya dijual lokal hanya terjual 2 kontainer, yang 3 kontainer kemana hari ini? Besok ada 5 kontainer lagi, kemana? Sehingga kita harus punya prinsip ya, pasar ini harus kita buka seluas-luasnya. Ya. Dan ini juga kita yakinkan ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, bahwasanya kualitas kopi yang kita jual, baik yang ke lokal maupun ke dunia internasional itu sama. Cuman karena keterbatasan jumlah tampungan pasar lokal, sehingga kita mau tidak mau dan wajib harus menembus pasar global. Ya. Itu nilai tambah pertama. Kemudian yang kedua yang menjadi kunci adalah kualitas. Ya. Dan kami sering ingatkan petani, kelompok tani supaya tidak lalai tentang kualitas. Sekarang sudah mulai terkenal nama kopi Gayo. Kemudian harga juga sudah mulai naik dan kesejahteraan mulai meningkat. Tapi tentunya dari awal kita menjadi pegangan tuh. Kualitas nomor 1. Ya. Karena kualitas ini yang menjadi garansi, yang menjadi jaminan ke pembeli. Ya. Mereka beli kopi kemanapun, ya, dengan daerah pelosok sekalipun, kalau kualitasnya bagus akan dicari. Ya. Setuju. Kalau kita abaikan itu, tentunya ini tidak akan bisa jangka panjang. Jadi itu selalu kita tekankan ke petani, dengan pendampingan kita di lapangan, pendampingan di kelompok tani, kemudian kita juga ada edukasi, pelatihan-pelatihan, supaya kualitas ini terus dijaga. Itu yang kedua, selain pasar, kemudian kualitas. Kemudian juga kuantitas. Ya. Kuantitas ini juga perlu. Kalau kita sudah bermain global, sudah bisa meyakinkan kualitas, sudah dapat pasar, kalau barangnya tidak cukup, itu juga percuma. Jadi kuantitas atau jumlah dari kopi ini harus cukup. Ya. Dimana kalau kita hitung, ya, kopi Gayo ini kalau dibeli semua oleh satu pembeli besar ya di luar, itu nggak cukup. Sehingga kuantitas ini harus kita pertimbangkan dengan cara ya ada nanti perbaikan-perbaikan
cara berkebun. Iya. Yang utamanya adalah perawatan. Perawatan. Ya, kebun kopi kalau dirawat akan menghasilkan sangat banyak. Kalau rata-rata sekarang masih rendah dan ini menjadi PR kita semua. Dalam 1 hektar itu dalam 1 tahun hanya menghasilkan rata-rata 750 gram green bean ekspor. Itu masih sangat rendah. Oh, iya. Ya. Target kita akan kita naikkan minimal ada 1 ton. Ya. Supaya kuantitas ini bisa meningkat. Kita saat ini dengan jumlah yang ada ini seluruh Indonesia menjadi urutan ketiga dunia ya. Setelah Brasil kan nomor 1, ya. Kita nomor 3 karena kuantitas kita masih terbatas ya. Dan mudah-mudahan ya dengan peningkatan kuantitas jumlah ini bisa menjadi nilai tambah. Dan kita naik kelas ya Pak. Kita akan naik kelas jelas tentunya. Naik ranking ya. Itu beberapa hal nilai tambah dari pendampingan kita dengan banyaknya potensi yang ada. Ya. Dan kita pun berharap bukan hanya kopi nanti, ya. Termasuk komoditas-komoditas lain kita dorong supaya intinya adalah mensejahterakan petani dan masyarakat. Iya. Kita masuk Iya, pabrik. siap. Kita lagi ada di mana nih Pak? Ya, ini pabrik kopi Baburayan. Wah, pabrik kopi Baburayan ya. Ya, setelah dijemur, Iya. ini hasilnya kopinya. Oh, ini kopi. Ini kita sebut asalan kering. Saya boleh ini ya Pak ya? Ya, ini untuk melihat kualitasnya pun bisa dicium aromanya. Nih, Harum ya, Cin, ya? coba Iya, dicium harum, nih, diambil gini, 1 genggam, Satu genggam. cium nih. Biasanya dalam satu karung ini ada berapa kilo atau berapa ton Pak? 1 karung sekitar 100 kilo. 100 kilo 1 Ya, ton ya berarti ya. ya? Jadi spek yang kita inginkan, Ya. jadi semua kopi yang masuk ke dalam pabrik adalah sudah kering. Sudah Seperti ini ya, ciri-ciri kopi kering, warnanya ya, dia tidak terlalu gelap, jadi terang gitu ya. Iya. Warna Hijau, abu-abu, ya abu-abu, iya. tapi terang. Yang kedua kalau dijatuhkan ini berbunyi, nyaring. Iya. Nah, Emang ada yang membedakan Pak dari ya yang kalau masih basah dia nggak nyaring ya. Oh iya, Pak. Ya, Soalnya itu. udah iya. Yang kedua untuk kadar air untuk tes sekilas, Ya. digigit dipatahkan. mau coba nggak? Ayo coba. Digigit ya, patahkan. Samping. Kalau dia langsung patah, berarti dia sudah ke 12%. Ke apa? 12%. Ini sudah 12%. Standar kopi ekspor 12%, maksimalnya 13%. Kekeringannya? Kekeringannya, kadar air. Nah, Menarik. untuk pengeringan kopi sendiri Pak membutuhkan berapa hari Pak? Ya, pengeringan ini ada beberapa tahap ya. Kalau di pabrik ini hanya 1 hari. Oh, oke. Oke, ya. Jadi setelah kopi sudah dimasukkan ke pabrik, sudah kering, kemudian kita proses. Ini ada proses sortasi atau pemilihan biji ya. Seperti ini kan masih asalan ya. Iya, Di sini masih nampak ada kulitnya ya. Ada yang busuknya, ada warna hitamnya ya, gitu. Ini mau dipilih oleh mesin Oh, iya, dalam iya. 3 tahap pemilihan. 3 tahap mesin. Pertama pemilihan ukurannya supaya standar, pemilihan beratnya sama warnanya. Warna. Kalau Ukuran, warna, berat. Ukuran, berat dulu, baru warna. Oh, Ya. bertahap. Ya bertahap. Dan secara estafet. Jadi kopi ini kita masukkan dalam bak di bawah sana. Ya ini kita masuk sana. Kemudian diproses mesin pertama ini ukurannya. Kemudian lanjut mesin berikutnya untuk beratnya. Selanjutnya warnanya. Secara estafet. iya. Ya. Menarik banget ya sini ya. Iya. Oke kita Boleh? lihat mesinnya. Oke, Kita dari sini ya Pak ya. Ya. Pak, siapa pasar yang dimaksud Pak? Siapa buyer yang dalam perjalanannya Baburayan? Iya. Kita kalau Baburayan sendiri kopi 95% dijual ke Amerika. Ke Amerika? US ya. Wow. 90%. 95%. 95%. 5% ya. 5% bu, jangan tenang dulu, 5% itu bukan untuk kalian, Oh, gimana? untuk Eropa. 5% Eropa, kita bagi Eropa, Timur Tengah, Asia sedikit, ke Australia sedikit, ke Jepang sedikit, ke Cina sedikit. Oh, berarti 90. Tapi Amerika ini 95%. 95% ke Amerika. Dan itu menjadi memang pusat perdagangan dunia, Wow. karena dari Amerika itu dibagi ke seluruh dunia. Iya. Ya, itu menjadi barometer perdagangan di Amerika. Ya, jadi itu kalau tadi
bicara masalah buyer ya, salah satu buyer yang besar dan ini pembeli terbesar dunia adalah Starbucks ya. Starbucks. Kopi dari tadi 95%, 90%-nya itu kita jual ke Starbucks. Kenapa 90? Kita masih menyisakan 10%, tidak 100%. Padahal Starbucks butuh semuanya. Kalau misalnya Kalau misalnya untuk dia, Iya. diambil semua. Ya, karena kopi ini memang luar biasa. Kopi Gayo ini unik dan punya kekuatan yang besar. Ya. Kalau kita hanya melihat luarnya, sepertinya biasa. Ada pohonnya, ada tanahnya, itu seperti biasa. Dataran tinggi, dingin, itu biasa. Tapi begitu kita mengulik lebih dalam, ternyata di dalam tanah itu batu. Di Gayo ini, ya ini sangat unik. Dan ini hampir tidak dipunyai wilayah lain. Wilayah lain ya? Ya. Ya betul Pak. Jadi setelah tanah humus sekitar setengah sampai 1 meter, di bawahnya adalah batu-batuan. Batu-batuan. Jadi akar kopi ini mencengkram batu. Oh iya. Setelah Semakin tembus dia, besar setelah ya. hidup, dia mencengkram batu. Di mana batu ini dia mengkondisikan tanah ini bisa stabil. Ketika siang, panas matahari diserap oleh batu. Kemudian dipancarkan lagi ketika nanti ada lembab, hujan supaya tidak kedinginan sekali, itu dipancarkan lagi, hangat lagi. Oh gitu. Jadi stabil, tanahnya tidak becek, ya. Air mengalir terus, kemudian juga tidak kekeringan, karena ada stabilisernya tadi di dalam tanah. Di dalam tanah Gayo Kemudian kita ini. juga harapkan petani ini tetap menjaga kualitas kopi secara alami. Ya. Kita upayakan secara alami, karena tadi kekayaan alam ini, ya. Ini harus dijaga, termasuk tanaman ini adalah makhluk hidup yang harus kita rawat seperti bayi ya. Kalau kita rawat bagus, bukan hanya 1 ton, 2 ton menghasilkan dalam 1 hektar, bisa sampai 3 ton. Ya, bahkan kalau dengan metode tertentu sampai bisa di atas itu. Jadi dengan angka yang luar biasa itu, ya peningkatan sampai 5 kali lipat tentunya ini akan menjadi satu dobrakan yang besar untuk petani. Kesejahteraan itu betul-betul bisa meningkat. Dan alhamdulillah ini sudah mulai merangkak naik, baik tadi kualitasnya bagus, kuantitasnya juga mulai terjamin, sehingga pembeli pun nyaman. Iya, pembeli nyaman. Ya, Beli kopi di Gayo tidak ragu nanti kopinya tidak tersedia. Beli kopi Gayo tidak takut kopinya rusak. Jadi itu. Kalau tadi kan kita dengar sendiri ya, 95% itu bayarnya udah ekspor ke Amerika, terus 5% itu juga dibagi-bagi kemana-mana gitu. Saya nggak tahu nih Jin, kita itu di mana tuh? Iya, ini kita minum kopi Gayo ini di mana ini? Ini ada tuh, ada kopi tuh. Iya nih, kopi nih di sini nih. Jadi jangan khawatir ya. Jadi Baburayan ini, walaupun kita jumlah petani ada 7.000 petani, 7.000 ya. 7.000. Iya, 7.000 ya. Kita itu baru 5%-nya dari keseluruhan kopi Gayo. Oh gitu. Baru 5%, masih ada 95% yang bisa kalian miliki. Emang kopi Gayo ini besar sekali No memang worries ya, ya. no Iya, worries. Kita jangan tetap takut bakal ya. minum. Iya. Nah, Pak, Jadi masih banyak peluangnya. dengan buyer yang sangat banyak ini Pak, terus mereka sangat percaya dengan Baburayan. Apa sih Pak kepercayaan yang mereka ambil ini nih Pak? Kenapa sangat percaya banget sama Koperasi Baburayan Pak? Apa kuncinya? Betul, kuncinya tadi di kualitas nomor 1 ya. Itu menjadi satu hal yang utama tadi, kualitas, kemudian kuantitas, ya. Kemudian kita juga harus update apa yang disukai, apa yang menjadi kebutuhan dari pembeli, buyer. Sifatnya kita adalah jual, tentunya harus sesuai dengan pasarnya. Ya, tidak sesuka-suka kita. Saya mau bikin model A, tapi ternyata pembeli mintanya model B atau C. Ini nggak akan ketemu. Itu menjadi kunci. Kita harus menuruti apa yang diinginkan oleh pembeli. Ya. Kita tetap mempunyai kedaulatan pangan, tetap ada. Kita berdaulat di kebun. Tapi dari segi selera, karena ini adalah bahan makanan dan minuman, tentunya harus kita sesuaikan dengan pasar yang ada. Saya contohkan, tadi misalnya Starbucks, dia lebih suka kopi yang strong ya, dari Gayo ini. Strong, kuat, ya. Kemudian karakternya adalah kompleks. Ya. Kompleks itu ada nanti rasa karamelnya di dalam, rasa coklatnya kuat. Ada itu wangi-wangi unik. tertentunya Iya, wanginya gitu. floral ya, jadi wangi bunga-bunga. Itu ada di kopi Gayo. Itu yang disukai oleh salah satunya adalah Starbucks. Ya. Jadi itu yang harus kita dorong.
kita harus bisa menghasilkan cita rasa dan aroma kopi seperti itu. Bukan terus kita mentang-mentang, kita suka-suka, ternyata kita bikin kopi yang asamnya tinggi. Setelah dicampur dengan susu, dengan vanila, karamel, akhirnya jadi rusak. Rasanya nggak balance. Iya, nggak balance. Jadi nggak bisa cocok dengan pasaran. Itu yang penting ya, menjadi utama. Jadi artinya kita bikin produk harus kita sesuaikan dengan keinginan pasar, dalam hal ini pembeli. Dengan seperti itu, ini tentunya nanti akan bisa berlangsung secara keberlanjutan jangka panjang. Ini ada 3 corong. Ini yang berat, yang oke. Oh, Ini yang paling pojok yang paling oke. Yang oke ya, yang paling kanan, paling kiri oke. Ini yang tidak oke. Ini yang ringan. Walaupun ukurannya besar, tapi ringan. Ya kan? Ya, bisa diambil ya. Ini besar tapi ringan. Oh iya. Ukurannya sudah standar tapi ringan. Karena butuh atau cacat. Ya. Tapi biasanya tetap ini kepakai juga Pak? Ini untuk lokal. Dijual lokal. Biasanya untuk biasanya yang sana. Ya, yang sana yang berat. Ini biasa untuk campuran kopi latte. Sedangkan yang paling ringan seperti ini adalah kulit ya. Itu untuk sampah, untuk pupuk. Pupuk ini masih disaring lagi ya Pak? Ini dijual juga untuk pupuk. Oh iya. Kemudian di antara ini ada tengah ini yang ragu-ragu. Ya ragu-ragu balikan lagi ke input. Ya, ini Gimana cara mesinnya tahu ada yang bagus, Ya. ragu-ragu apa yang bagus? namanya mesin adalah gravity separator. Dia berdasar gravitasi. Yang berat nanti akan ke sana. Oh gitu, otomatis. Ya, tapi dibantu dengan blower, angin dan getaran-getaran. Oh iya. Sehingga dia akan terpisahkan. Oke, ini sudah berarti kita sudah dapat ya biji kopi yang ukurannya standar, beratnya standar. Iya. Oh oke. Udah sudah kelihatan dua. bedanya dari Iya, dari yang Ya, pertama tapi yang ke masih yang asal-asalan pertama. sudah dipilih ukurannya dan beratnya. Selanjutnya adalah warnanya. Warna itu. Ya, warnanya sebelum masuk warna karena sistemnya komputer, ya bukan manual ibu-ibu bukan lagi, pakai komputer. Semua biji kopi difoto, Difoto. kita program apakah masuk atau enggak. Oh, keren. Ada kode warnanya Pak? Iya, Ada. berarti. Ada sistemnya. Ya. Iya, keren. Oke ya. Jadi sebelum masuk sana ini kita deteksi dulu benda-benda asing. Ini benda-benda asing. Benda asing misalnya. Ini logam. Oh logam. Udah sudah. Emang apa Pak biasanya kalau logam yang Logam seperti baut, nanti ada paku. Oh, iya. Itu nanti ada di sana kita pasang magnet, industrial magnet. Termasuk kerikil, pesan-pesan keramik, semen, Jadi nempel semua. bisa nempel ya. Itu nempel semua ya. Pak, kalau saya dengar-dengar dari cerita Bapak, Koperasi Bamburuan ini sangat inspiratif, Pak. Iya. Kan, iya kan? Nah, di Indonesia ini kan emang terkenal banyak sekali koperasi, Betul. Pak. Di masing-masing desa pasti ada koperasi, Iya, kan, Pak. iya. Jika Pak nanti suatu saat ada koperasi di Indonesia yang mungkin komoditasnya kopi atau Iya. komoditas lain yang ingin belajar langsung, Pak, dari Baburayan, Pak. Kira-kira apa sih yang harus mereka siapkan jika memang mereka visinya juga pengen ekspor gitu, Iya, Pak? Iya, Apa, Pak? iya. Dan ini strategi, ini perlu kita bocorkan ini. Sedikit kita bocorkan. Strategi untuk bisa koperasi atau badan usaha ini bisa maju ya. Pertama adalah yang utama kita harus bisa mengidentifikasi potensi. Karena tidak tentu mungkin koperasi lain kopi ya. Jadi koperasi ini begitu ada di daerah, apa potensi yang ada itu harus bisa diidentifikasi ya. Seperti yang kita contohkan di Gayo ini, kita identifikasinya jelas kopi. Jadi kopi menjadi potensi terbesar. Dengan kita tahu potensi itu, ya, dengan identifikasi, sehingga kita bisa fokus di situ. Yang kedua adalah membangun kemitraan, seperti yang tadi kita sampaikan, harus kolaborasi, tidak ego, merasa sudah cukup, kemudian menafikan yang lain. Kemitraan ini bisa pemerintah daerah juga dirangkul, dinas-dinas terkait, ya, kemudian pemerintah provinsi, dewan, ya, termasuk pemerintah pusat, kementerian, ya. Dan ini harus menjadi mitra bersama dengan koperasi. Kemudian tadi mengembangkan kapasitas, ya, tentunya kita harus memampukan masyarakat lokal. Ini yang penting. Jadi bukan hanya koperasi yang maju, tapi petani lokal itu harus mampu.
Toh suatu saat, misalnya petani ini keluar dari koperasi, itu sudah mampu. Kemanapun dia bisa. Mandiri ya. Bisa mandiri. Ya, tidak tergantung dengan koperasi. Ya. Karena kita sadari ya, tentunya ini dunia ini akan berubah, berkembang. Dengan perkembangan ini ya, asal kita punya kemampuan, tentunya mau kemana pun bisa. Iya. Ya. Dan sekarang sudah mulai ya generasi-generasi muda yang kita khawatir kemarin, apakah generasi muda ini mau melanjutkan? Itu kan khawatir ya. Kopi kan susah, kayak kotor kan, berdebu, nanti kehujanan. Tapi begitu lihat bisnisnya yang tinggi, ini kaum muda ini dengan segmennya ya, yang biasanya kopi itu hanya menjadi kopi hitam. Ini sekarang sudah bermacam-macam kopi. Ya, ini mungkin sekilas bisa dilihat ini. Ini sudah bermacam-macam kopi. Iya sih. Kopi bukan hanya kopi hitam. Tapi ada roti kopi. Ada roti kopinya. Ini pengembangan kopi. produk Ada yang tepung Bapak kopinya. bilang. Ya. Iya. Ada teh kopinya. Teh kopi bahkan. Iya. Bahkan kita bikin wine lagi. Berarti orang yang bingung mau minum teh atau minum kopi, ya udah teh kopi aja. Gitu. Dapat teh dan dapat Selalu udah kopi. ada di Ya. sini ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah membangun produk. Iya. Kita katakan membangun, ini kita ibaratkan sebuah bangunan. Ya. Kita bukan hanya memasarkan atau meluncurkan produk, habis itu meluncur selesai, tapi membangun. Membangun ini adalah sebuah kekuatan produk. Ya. Dengan kekuatan ini, ya tentunya dikuatkan dengan brand, merek, ya, dengan pemasaran, bisa dengan medsos dan lain sebagainya. Ini bangunan produk ini kuat, dan ini sudah mulai diadopsi oleh masyarakat, termasuk anak-anak muda ya. Dia membangun kafe, ya, punya tema khusus, ya. Dia membangun kebunnya supaya menjadi tempat wisata, dikunjungi. Bukan hanya kopinya yang menghasilkan, tapi dia dapat pemasukan. Jadi itu beberapa hal yang menjadi masukan, ya, yang insya Allah bisa nanti bisa ditiru oleh koperasi-koperasi lain. Ya, tidak harus kopi, ya. Dari kopi aja kita punya banyak hal. Iya. Kopi ini ada 4 jenis. Di sini hanya Arabica. Berarti masih ada 3 peluang lain. Ada Liberica, ada Excelsa, dan Robusta. Ini semuanya terangkat. Bukan murahan lagi. Robusta yang dulu dipandang sebelah mata, murah, sekarang naik. Karena Arabicanya habis. Dibeli semua total habis selesai. Akhirnya beli Robusta. Dan 2 jenis lain, yaitu Liberica, Excelsa, itu juga punya potensi. Dan sekarang belum begitu diperhatikan. Jadi artinya ini peluang besar. Di kopi aja ada 4. Di Gayo ini yang kita fokus hanya 1, masih ada 3 yang lain. Belum lagi komoditas lain ya. Jadi nanti teman-teman koperasi atau pengusaha di daerah lain nanti perhatikan, identifikasi yang benar, potensi apa? Apakah pisangnya atau coklatnya atau komoditas lain yang bisa dikembangkan. Setelah kita ngobrol panjang, akhirnya kita tiba di closing scene, Pak. Jadi saya tertarik nih. Kalau Babur Royan disimpulkan dalam satu nilai, apa yang paling ingin diwariskan untuk generasi-generasi berikutnya? Iya, baik. Jadi kita harus menghargai kualitas ya dengan nilai yang tinggi. Gitu. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh hanya sekedar biasa-biasa saja. Kalau perlu berinovasi. Kalau biasa-biasa saja nanti akan tergerus dan lama-lama tidak menarik, ya kemudian kita akan ditinggalkan. Inovasi ini penting, ya. Kita sering dengar ya out of the box. Jadi bukan hanya kita bikin kotak biasa, tapi kita sudah ada di luar kotak yang bisa memoles kotak ini cantik, yang sepertinya biasa tapi menjadi luar biasa. Anti mainstream ya. Iya, anti mainstream. Dan kalau sudah sampai di situ level itu, kita bisa meningkat lagi. Ya, ini mungkin jarang didengar. No box. Box biasa. Out of the box, kita bisa menguasai semuanya, ya, bisa memoles semuanya. No box. Bahkan kita, ya, produk kita ya, yang juga ini alhamdulillah masyarakat dari Transmigran ya, ini bisa kita berpadu membuat satu inovasi. Kita sampai bisa bikin kopi bukan dari biji kopi, tapi rasanya kopi. Dari apa, Pak? Kebayang nggak, Cit? Enggak tahu. Kita tahunya kopi kan dari biji kopi ya. Betul. Ini misalnya kopi nih ya, kopi hitam nih ya. Sambil minum, Pak, nggak apa-apa. Nah, ini dari biji kopi. Iya. Ini kita masih the box.
di dalam kotak kopi ini. Iya. Out of the box kita bercerita, memasarkan ya, sehingga ini bisa naik peringkatnya. Itu out of the box. Iya. Tapi kita sudah bisa bikin kopi ini bukan dari biji kopi, tapi dari buah kopi. Sesuatu yang nggak akan terpikirkan. Buah kopi bisa diminum. Oh gitu Pak. Rasanya seperti red wine lagi. Oh jadi ada fruity-fruitynya gitu. Ada fruity, ada winey. Paham banget ya Cin kayaknya ya. Aduh. Jadi itu prinsipnya. Jadi kita jangan berpuas diri dengan yang kopi hitam biasa, udah laku selesai. Iya. Kita mengkreasikan sudah oke lah, sudah bagus. Tapi kita harus meloncat lagi lebih tinggi, no box. Iya. Tanpa biji kopi kita bisa bikin kopi. Wah, luar biasa ya Cin. Luar biasa. Kalau dari inovasi-inovasi tersebut dari kami Pak, kami tuh mencoba untuk mentransformasikan kawasan transmigrasi. Iya. Kalau menurut Bapak apa itu transformasi? Iya. Saya sangat bersyukur ya di Gayo ini ada daerah transmigrasi ya. Yang tadi Ketapang Nusantara ya. Iya, itu luar biasa ya. Semua inovasi saya berawal dari sana. Inovasi ini karena kami coba berkolaborasi dengan berbagai daerah. Iya. Dan yang paling unggul adalah teman-teman dari transmigrasi. Wah. Sampai hari ini. Yang tadi sampah yang kita bilang kita selamatkan jadi produk. Yang kita contohkan adalah teh kopi. Ini kalau kita biarkan jadi sampah, busuk. Iya sih. Kita selamatkan dengan cara yang sangat sederhana. Petani bisa bikin, ya. Ini bisa ekspor, ya, karena kandungan kesehatannya tinggi, rasanya enak. Ini rasanya seperti lemon tea. Ini kita harus coba sih. Iya kita Nggak harus usah pakai sih, gula ya. sudah manis. Oh gitu? Ini luar biasa. Ya. Sugar free. Iya no sugar. No Iya. sugar, diet Ya, Ini friendly. untuk iya, kesehatan diet bagus friendly. ya. Dan alhamdulillah nih teman-teman dari transmigrasi, ya, Ketapang Nusantara yang berhasil sampai hari ini. Gitu. Kita juga sudah rencanakan untuk ekspor ke Taiwan dalam waktu dekat, ya, sedang kita siapkan. Oh gitu. Itu banyak dari daerah-daerah jagung jeget. Oh gitu. Dari sana. Ya. Ini memang dari sana kemudian kita kembangkan ya untuk memberi pengaruh ke daerah lain ya. Sehingga sudah ada contoh. Ya. Oh, dengan sampah yang diselamatkan dengan jadi produk bisa menghasilkan uang. Di luar kopinya tadi sudah meningkat, ada tambahannya. Ini luar biasa kalau kita hitung ya. Seluruh Gayo kita kumpulkan semuanya kulit kopi ini. Hitungannya adalah 1 tahun ada peningkatan 500 miliar 500 miliar per tahun. Gokil. Itu kalau kita bagi atau kita kasihkan ke izin atau ke Mas Adi, itu tentunya kan udah ini. Oh udah banyak. seneng kita. Wah nggak cukup kayaknya. cukup, ya. Nggak cukup Itulah ya ATM gambarannya ya. ya. Kalau inovasi ini tadi sudah berjalan ya. Dan alhamdulillah tadi kami selalu sangat yakin ya di daerah transmigrasi ini sangat adaptatif ya. Jadi kita ajarkan ya langsung ditangkapnya. Tapi begitu menghasilkan ini semakin semangat sampai hari ini. Kita kalau inovasi ini sudah berjalan 8 tahun dan sampai tembus ekspor. Iya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Aris. Oke, Terima kasih, sama-sama. Bapak. Sama-sama. Nah, ngomong-ngomong, saya pengen banget Pak nyoba kopinya. Oke, Iya, silakan. Bapak. Ayo kita coba Silakan, ya nih. ya. Over ya. Karena ini koperasi, kan bukan aku, tapi kami. Paling penting, perempuan itu harus beretika, rendah hati, dan jangan tergantung ke yang lain. Ayo bekerja, kerja apapun itu kita harus bisa mandiri dan kuat. Gimana Bu awalnya perempuan bisa jadi bagian penting dalam ekosistem bisnis ini Bu? Sebenarnya kita masalah itu mengalir ya, karena saya itu kakek pedagang kopi, orang tua pedagang kopi. Jadi saya itu sejak SMP itu udah ikut membantu-bantu bapak. Oh, Jadi iya. bapak saya tuh pedagang lokal, ambil kopi ini. Jadi saya tuh ikut, terus setelah ngambil kopi itu selalu dikasih fee, dapat fee. Jadi celeng kan udah banyak nih. Yeah. Jadi karena dapat fee itu, jadi untuk kata bapak saya, udah tuh nggak usah kuliah. Abang kakakmu udah kuliah, kamu jadi pedagang enak katanya. Masuk akal juga, kebetulan juga ibu itu juga memang agak bodoh sedikit kalau di sekolah.
terus belajar juga malas, jadi senang. Jadi untuk tamat SMA, untuk kuliah itu nggak ada lagi. Jadi dasarnya itu udah menjiwai dagang. Akhirnya ibu itu gadis sudah mulai berdagang, dagang dari ceri, jual gabah, ceri sampai setelah menikah juga itu. Nah, saya juga punya pikiran kayak mana cara ekspor. Ada paman saya di Jakarta minta tolong, paman urusinlah izin ekspor katanya kan. Lewat apa nih? Kalau pribadi kan nggak bisa ekspor. Saat itu masih ada saya CP buat CP. Nggak jalan juga. Keluar izin ekspor sampai mati 2 tahun, ekspornya nggak tahu. Dari situ terus ada teman ngajarin, sebaiknya kamu tuh buka koperasi katanya kan. Gitu. Karena ada banyak pendukung dari desa-desa yang jual ke Medan, jadinya yuk kita buat koperasi. Ya kita buatlah koperasi. Udah kamu Rahma jadi ketuanya terus, karena kamu tuh penggerak kami. Ini kata ibu-ibu nih, kami ada 18 orang. Masih 18 orang ceritanya. Terus berjadi ke 30. Akhirnya koperasi itu, setelah ada koperasi juga buyer bilang maunya kopi ini ada sertifikat katanya, sertifikasi organik atau filter. Bingung lagi kita, ini organik. Akhirnya ini singkat ceritanya kita buat koperasi, kita pekerjakan anak-anak yang bisa email, karena ibu tuh kirim email nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, bisanya cuman telepon dengan WhatsApp itu aja. Akhirnya kita pekerjakan orang, sertifikasi organiknya. Sebenarnya yang mengeluarkan sertifikat di Belanda, tapi ada cabang di Jakarta. Alhamdulillah berhasil. Setelah ada organik, kita 2009 terbentuknya koperasi, 2013 kita udah ekspor ke Belanda masih 6 ton. Itu pun senengnya minta ampun bisa ekspor. Ternyata harga ekspor itu dengan jual lokal itu jauh bedanya, karena kita nggak tahu kan. Akhirnya kata pembeli, kamu ada sertifikat fair trade enggak? Katanya, apa lagi fair trade ini? Terus sertifikasinya ke Jerman. Terus kalau ke Jerman kan harus bisa bahasa Inggris. Akhirnya kita carilah anak petani yang bisa bahasa Inggris. Singkat cerita lulus itu pun. Kalau organik diaudit setahun sekali, yang diaudit lahan. Bener nggak ini kopinya organik? Kalau fair trade itu artinya perdagangan yang adil. Kalau diaudit itu finansial, kontraknya berapa, terus uang, kan ada fee nih. Kalau kita menjual kopi fair trade itu ada fee-nya dalam 1 kilo 0,44 US. Kalau sekarang 16.600 mungkin 7.000-an lah ya. Nah, jadi itu fee itu kita kumpulkan dalam setahun berapa dapat. Umpamanya ekspor ada 70 kontainer nih. Kan ada fee-nya, itu udah ada rekeningnya. Kita ikuti standar peraturan mereka itu. Habis itu akhir tahun kita karena ini koperasi, kan bukan aku tapi kami. Nah, jadi kita saat kita rencanakan. Kita rencanakan ini premium untuk apa. Jadi setiap desa tuh 50 petani ada satu delegasi, kayak anggota DPR perwakilan. Perwakilan. Ayo petanimu mau apa nih, uangnya kita bagikan ini. Dari bunga kopi menghitung 7 bulan. Bunga kopi sampai jadi bisa dipetik sampai panen 7 bulan. 7 bulan. Gitu. Ini salah satu juga kayak apa namanya? Ini dari koperasi juga bibit pokat, jeruk, itu kami bagi dari koperasi untuk petani. Jadi nanti kalau nggak ada panen kopi, pokat panen. Dari pokat, dan kopi ini kenapa enak, kontaminasi dari tanaman tumpang sari. Seperti dari pisang, jeruk, dari alpukat. Oh gitu. Jadi mempengaruhi, itu kelebihan kopi Gayo. Gabahnya ya? Ya, gabah. Nanti ini yang nanti malam fermentasi satu malam, besok pagi cuci bersih. Baru dijemur, udah kering baru antar ke haler tadi.
Baunya. Nanti coba dicium. Ya. Mereka ini kalau istirahat jahil juga. Jahil. Jahil itu nanti teriak-teriak di sini. Dan mereka ini gemar bernyanyi. Boleh dengar nggak bersuaranya? Coba dulu. Jangan dengar di luar aja. Ya Bu, yuk. Nanti kita ikutin Bu. Iya. Dari luar kita dengar suaranya. Dengar lah, kita dengar. Lagu apa Bu? Baur gulung bukit, badan hancur ketamat kali, singgah tomat pusat sakit, pahit rasa diungkit, sayang sayangi. Tepuk tangan. Bintang mare ku jegit, si kita maku langit, berdarang mare ku gampet, gelome di sini are, sayang sayangi. Pokok nate minta bertemu tuna, mentareng tuna, muda di tegel. Oh ya pokok nate minta bertemu tuna, mentareng tuna, muda di tegel. Itu Bu semangat banget ya. Iya. Ahoy! Ibu, kalau aku dengarkan tadi dari sejarahnya Ketiara ini udah ada dari 2009 ya Ibu ya? Ya, 2009. Berarti udah 16 tahun. Oh, 16 tahun berdiri Ya. Ibu. Nah, aku ada pertanyaan sih Bu, kapan atau di mana titik turning point di mana Ketiara ini bisa dikenal oleh dunia gitu Bu? Oh ya, itu kalau kita ceritakan kayaknya kesannya sombong, tapi ini nyata. 2015 Ibu itu ikut pameran di Seattle, baru perdana, baru sekali. Ke Jakarta pun jarang, tapi langsung ke Amerika. Wah, Keren. ini Bu. Karena Ini Ibu memang tuh kita kan mau nggak tahu. pergi ke tempat lain kan nggak ada urusan. Iya. Jadi pas ini, pas kopi kami sudah ekspor, mereka kenal, mereka yang bilang ini kopi luar biasa enaknya katanya. Karena biasa kita kirim ke Medan. Kalau dari Medan keluar ke luar negeri itu namanya udah Mandailing. Mandailing. Jadi nggak ada keluar kopi gayunya. Iya. Jadi mereka tuh mungkin blend dengan kopi entah dari Brastagi atau dari Sulawesi atau Lampung kayak gitu. Jadi kopi gayo itu untuk penyedap rasa. Nah, begitu kita masuk, mereka kan ada dari Kolombia, Brazil, dari Vietnam, digabung semua kopi. Rahmah tuh perwakilan dari Indonesia. Indonesia. Udah masuk kopi yang lain roasting. Kok wanginya nggak ada ya dalam hatiku ya? Karena namanya kopi roast itu pasti kan aromanya Ada aromanya, iya. Iya. Ini kok nggak ada ya kayak gitu. Terus begitu dari perwakilan Indonesia masuklah kopi itu. Please welcome Rahma. Wanginya luar biasa. Oh, Wow, itu kebayang heboh kopi gayo. pertama. Iya. Siapa yang punya? Menurut bahasa Inggris, Rahmah kan nggak paham apa yang mereka bilang. Rupanya kata translator, kamu tuh dipuji, kopimu enak, kopimu ada. Salah satu buyer katanya, Rahmah, kopimu rasa ganja. Karena kan dari Aceh. Karena dari Aceh. Hah? Masa rasa ganja? Saya bilang kan. Kalau dulu ya, karena dulu itu kan belum dimanfaatkan. Paling nenek-nenek dulu untuk ngerebus sop. Biar lekang dagingnya itu. Kok sekarang kan udah disalahgunakan, makanya nggak bisa lagi. Itu mungkin pertama. Terus mereka tuh bilang, Rahmah, aku 1 kontainer. Saat itu kalau nggak salah 15 kontainer dapat kontrak. Iya. Terus saya bilang nggak usah, 1 aja. Karena kalau 15 kontainer nanti tiba-tiba dolar naik, kopi naik, kayak mana nutup kontraknya? Kan jadinya nggak jujur kita. Iya, kan. iya. 1 aja. Kamu orang minta kontrak banyak, kami nggak kasih kamu. Modalnya nggak ada. Saya bilang, saya 1 aja dulu. Saya bilang kan. Terus katanya gini caranya. Dia panggil ada Bankrut Capital di Amerika. Sini kamu. Kamu nanti dibantu dana sama bank ini. Jadi
Bang Ruth Capital tuh orang heran kenapa Ketiara tuh dapat modal dari Amerika. Padahal orang kan nggak kenal Rahma. Ini kan lewat buyer tadi. Kayak mana? Karena setauku di sini kalau kita ngambil kredit itu kan harus ada anggunan. Mana bisa bank nggak ada anggunan? Terus aku bilang gudang saya, rumah saya, sertifikatnya udah di bank. Saat itu saya ngambil 2 miliar kalau nggak salah. Nggak ada lagi ini tanpa anggunan. Terus caranya gimana? Ini kontrak, saya tanda tangan, buyer tanda tangan, diproses oleh Ruth Capital, cair 70%. Kaget-kaget kita dikasih modalnya saat itu kalau nggak salah 2 juta US. Kaget, belum pernah pegang uang sebanyak itu. Di situ juga membuat Ketiara tuh terkenal, kan udah beli cash, jrek. Oh ada kalau bahasa di sini tuh pedagang tuh toki namanya. Toki. Ada toki banan, toki perempuan. Di sana ada toki banan. Jadi dikenal di mana-mana terus orang berdatangan. Alhamdulillah. Sampai sekarang kita dapat bantuan dari Ruth Capital sampai sekarang. Tapi 4 tahun udah agak berkurang karena siapapun yang dapat pinjaman dari luar negeri dikenakan pajak entah 26% sekarang. Jadi kita nggak berani lagi pakai pinjaman dari luar karena udah dikenakan pajaknya kencang. Kan kalau dari perjalanan panjang ini Bu juga aku ngelihat staf-staf Ibu nih mayoritas perempuan kan Bu ya? Perempuan. Ibu-ibu, gadis-gadis gitu kan Bu. Nah apa sih Bu yang bikin kompak dan selalu solid ibu-ibu ini? Itu awalnya, ini saya bawa contoh ke saya. Ibu saya itu di rumah bangun pagi masak, nyuci, siang nyetrika, makan siang masak lagi, sore makan lagi, itu di rumah terus. Jadi saya tuh nggak mau seperti ibu saya. Makanya saya tuh salah satu perempuan pingin berkembang, pingin maju, maksudnya nggak usah selalu minta uang sama suami. Kayak mana caranya? Kan nggak yang aneh-aneh, umpamanya entah berdagang. Karena di sini tuh kalau kita mau beli rumah, beli mobil, beli tanah itu harus nama suami. Oh gitu. Itu zaman-zaman Oh dulu. Karena ibu itu nggak banyak tuntutan mengalah karena di rumah terus ya. Jadi Rahmah tuh ingin mengajak perempuan jangan seperti ibu-ibu kami. Ayo kita maju, bisa berdagang, bisa jualan. Nah, itu alhamdulillah yang saya masukkan ke anggota koperasi juga perempuan. Memang tidak semulus yang kita bayangkan. Pasti banyak tantangan, terutama dari suami-suami. Ngapain istriku diajak? Nanti begini, karena mereka belum paham. Tapi alhamdulillah sekarang banyak perempuan yang mendaftar, makanya anggota ibu sekarang udah 1.600. Tapi ada juga laki-lakinya. Kalau duda kan gimana dia nggak ada istri, dia ada lahan, kan dia nggak boleh juga kayak gitu. Akhirnya sekarang ada juga anggota yang laki-laki. Jadi dari 1.600, 70% sekarang perempuan. Wow. Ibu secara personal, apa itu yang artinya perempuan berdaya? Apa tuh artinya Bu? Perempuan itu harus berani bersaing, berani menjaga diri, tidak tertindas. Kalau saya selalu sosialisasikan ke desa itu, dan kita jangan selalu mengandalkan suami, harus bisa mandiri tadi, bekerja, jujur. Dan kalau kita berbicara tentang keadilan sosial Bu, apa sih bentuk paling nyata di koperasi ini? Karena aku dengar-dengar Bu, Ketiara ini dapat achievement wajah ibu dilukis dalam salah satu mural sebagai petani kopi perempuan mewakil dunia loh Cin. Betul. Di salah satu gedung di Lexington, Buffalo, New York. Dan ini juga salah satu berkat dari mengikuti sertifikasi Fairtrade yang di Jerman ya Bu ya? Iya. Sebenarnya tim mereka tuh kan setiap tahun datang. Kita bawa dia pingin ketemu petani. Dan dia bertanya, kayak adik-adik lah nih bertanya. Tapi kalau mereka langsung ketemu petani. Jadi dari banyaknya petani, sampai 3 kali berkunjung ke sini, kita kan nggak tahu tujuannya apa. Ternyata mereka berembuk di sana
kita lukislah Bu Rahmah ini mewakili dari semua petani. Sebelumnya kalau nggak salah laki-laki eksportir pisang dari India. Dari India. Di gedung itu laki-laki. Sekarang perempuan. Kemarin saya ke sana tuh dia minta izin ini bakalan tidak dihapus katanya. Itu. Permanen? Ini bakalan tidak dihapus. Mereka bilang karena ini terinspirasi dan mewakili semua petani perempuan dan kami bangga sama ibu. Bukan itulah mungkin dari hasil wawancara tadi mereka rangkumkan itu. Dan itu Oktober 2024 siapnya. Baru Oktober kemarin saya diundang ke sana, bisa foto di mural sendiri. Di mural sendiri. Gimana Bu rasanya? Kenapa saya di situ nangis, terharu. Karena disambut pakai gumelan, terus yang nyanyinya bule, tapi dia pakai baju batik semuanya, ya kan? Segitu dihargainya. Terus yang paling seneng tuh ada bendera merah putih. Pertama saya nggak sadar bendera merah, karena di sini kan udah biasa lihat bendera merah putih. Terus kata pelukisnya, Rahmah kamu seneng nggak? Apa? Saya bilang, tuh kami pasang bendera merah putih. Senang betul, saya bilang senang kali. Mereka pelukisnya juga. Saya banyak melukis, dia pelukis dunia. Katanya paling gampang melukis wajahmu Rahmah katanya. 3 minggu kelar katanya. Karena saya bayangkan kamu di sana bagaimana katanya. Terus kamu dimusuhi banyak bapak-bapak dari mungkin dia kan wawancara di desa, siapa tahu ada bapak-bapak, itu dulu ibu itu kayak laki-laki, kayak gitu. Kan saya nggak dengar kan, mereka wawancara banyak petani katanya. Dan kamu berjuang katanya, kamu nggak bisa bahasa Inggris, tapi kamu berjuang selalu hadir di sini. Dan kemenanganmu setiap ke Amerika, kamu nggak mengeluarkan duit. Kalau nggak bayarnya yang kayak kemarin, grup dari field trade-nya kan. Terus hadiah untuk kamu tuh Rahmah ada dari Bank JP Morgan tadi sama perusahaan Grace Pump, perempuan juga perempuan paling hebat itu bakalan dibangun perpustakaan gedung di Ketiara di bawah dia beli tanahnya, dia buat gedung, arsiteknya pun dari Amerika. Bulan 1 mulai bekerja untuk hadiah untuk anak-anak petani Ketiara bisa berbelajar bahasa Inggris, bisa bermain biola. Mereka tuh yang siapkan semua. Alhamdulillah bulan 1 nanti dibangun. Luar biasa. Semoga nanti proses pembangunannya dilancarkan ya Bu ya. Lalu kalau untuk mimpi Ketiara di beberapa tahun atau puluh tahun ke depan Bu, karena tadi kan saya dengar dari apa yang Ibu sampaikan justru itu udah mau terwujud gitu. Bulan Januari bangun ini, lalu lukisan mural ini, lalu mendapatkan respectness dari internasional. Kalau ke depan kira-kira yang masih jadi mimpi apa Bu? Ini impian saya sudah sampaikan ke perwakilan dari Kementerian Transmigrasi. Saya ingin anak petani bisa ditransmigrasi lokal. Karena orang tuanya hanya punya kebun 1 hektar, kalau anak 6 digrogoti bagi-bagi kan cuma sedikit. Jadi mereka itu tidak jadi buruh selalu di kebun orang, yang orang asing ada di sini. Kalau dapat dari kementerian dia ditransmigrasi lokal itu sangat bagus. Ini untuk anak petani. Mantap. Berarti obrolan hari ini banyak banget daging-dagingnya, banyak banget yang seru. Kita belajar dari biji kopi sampai penjualannya yang hingga ekspor ke dunia ya Adi. Dan semua itu berawal dari kebersamaan. Kebersamaan, kerjasama. Dan ternyata giat-giat kooperasi, model-model kooperasi yang ada di Tanah Gayo ini nggak hanya sekedar tentang kerja keras, tidak kerjasama, tapi tentang perempuan yang berdaya. Dan ini salah satu contoh yang mungkin teman-teman Sobat Transpodcast bisa adaptasi di daerah atau kawasan transmigrasi masing-masing. Mau aku tambahin sedikit perempuan, selain itu dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Kepercayaan, kerjasama, kolaborasi, konsistensi. Itu udah quotable banget sih, Cin. Oke, sampai jumpa di Transpodcast edisi spesial berikutnya. Transsia pakai Z, because we are Gen Z. Bye, kapan-kapan lagi.